Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tentang kasus audit dugaan manipulasi subsidi operasional kendaraan listrik. Sebelumnya perkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Akmal Jayanto, Prodi TRO kelas A, asal Kabupaten Purbalingga. Saya Taruna Madya Lutfi Azia Syafi'i dengan nomor taruna 23021012. Saya Kades Pramana dengan nomor taruna 23021011. Dan saya Muhammad Abdul Hanan dengan nomor taruna 23021014. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang audit dugaan manipulasi subsidi operasional kendaraan listrik. Nah, jadi konteks kasusnya adalah dalam rangka percepatan transisi energi bersih di sektor transportasi, pemerintah meluncurkan program subsidi operasional kendaraan listrik atau SOKL untuk operator angkutan umum berbasis EV atau electric vehicle. Nah, subsidi diberikan sebesar 1.200 per kilometer dengan dasar perhitungan biaya listrik aktual dan efisiensi kendaraan yang dilaporkan setiap bulannya. Namun, dalam pelaksanaan program ini ditemukan dugaan manipulasi laporan konsumsi energi listrik oleh perusahaan PT Eko Trans Nusantara. Operator mobil listrik penumpang 7 seat atau fleet antar kota jarak menengah yang beroperasi pada rute Tegal-Pekalongan, yaitu jaraknya 90 km per trip. Nah, Taruna TRO PKTJ ditugaskan untuk menghitung ulang BOK aktual berbasis data lapangan. Nah, membandingkan dengan laporan perusahaan dan menilai potensi kerugian subsidi serta dampak terhadap kredibilitas program kendaraan listrik nasional. Nah, jadi di sini sudah ada 2 data. Yang di atas itu adalah data laporan dari perusahaan, dan yang di bawah itu ada data real hasil pemeriksaan lapangan oleh Taruna TRO PKTJ. Nah, di sini untuk data dari laporan perusahaan diketahui bahwa harga kendaraan listrik itu adalah senilai 650 juta dengan keterangan umur 8 tahun dengan nilai residu adalah 130 juta. Nah, untuk konsumsi listrik ini diketahui bahwa untuk nilai laporannya adalah 1 kWh untuk 4 km dengan tarif listrik adalah 2.000 per kWh. Nah, di sini terlihat bedanya kalau dari data real hasil pemeriksaan lapangan, sini terlihat bahwa tarif listrik itu seharusnya adalah 1.850 per kWh. Di sini ditulis adalah 2.000, jadi ada kelebihan sekitar Rp150. Begitupun dengan konsumsi listrik aktual. Nah, di sini 1 kWh untuk 4 km, sedangkan untuk data hasil lapangannya yaitu 1 kWh untuk 5,5 km. Nah, untuk biaya perawatan juga sendiri ada data yang berbeda. Untuk data laporan dari perusahaan itu adalah 10 juta per tahun, sedangkan untuk data real hasil lapangan itu adalah 7 juta per tahun. Di sini adalah selisih 3 juta. Nah, untuk pajak asuransi untuk dari laporan perusahaan itu ada melaporkan 5 juta per tahun, sedangkan untuk data real pemeriksaan itu senilai 4 juta per tahun. Jadi ada selisih 1 juta rupiah. Nah, untuk gaji supir itu melaporkan untuk gaji supir itu adalah 4 juta per bulan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa gaji supir hanya 3 juta 800. Jadi ada 200.000 yang entah kemana. Nah, selanjutnya ada jarak tempuh itu adalah 3.000 km per bulan, dan keterisian penumpang adalah 80% dari 7 seat, dan margin laba yang diajukan adalah 25%. Nah, di sini untuk data real hasil pemeriksaan lapangan itu margin laba wajar adalah 15% sesuai regulasi Kemenhub Electric Vehicle Fleet, sedangkan tarif penumpang aktual adalah 45.000 per trip per orang. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BOK dan juga tarif. Nah, di sini ada data yang tadi sudah dijelaskan oleh Surya, mulai dari harga kendaraan listrik yaitu 650.000, kemudian dengan umurnya 8 tahun dengan nilai residunya 130.000, konsumsi listriknya 4, kemudian tarif listriknya Rp2.000 per KWH, kemudian biaya perawatannya 10 juta per tahun, dan
pajak dan asuransi 5 juta per tahun, kemudian untuk sopirnya yaitu 4 juta per bulan, jarak tempuhnya 3.000 km per bulan dengan keterisian penumpang sebanyak 80% dari 7 seat atau sekitar 5,6. Kemudian margin laba yang diajukan 25% dengan maksimumnya yaitu 15%, dengan panjang rutenya yaitu 90 km per trip, dengan jarak per tahun yaitu 36.000. Kemudian untuk data real dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Taruna TRO PKTJ dengan konsumsi listrik 5,5, kemudian tarif listrik aktual 1.850, dengan biaya perawatan yaitu 7 juta per tahun, dan pajak dan asuransi 4 juta per tahun, dengan sopir 3.800.000 per bulan, dengan margin laba wajar 15% sesuai dengan regulasi Kemenhub EV flat. Kemudian tarif penumpang aktualnya yaitu 45.000 per trip atau orang. Kemudian untuk perhitungan BOK-nya, yang pertama ada penyusutan atau depresiasi dengan rumus yaitu harga dikurang residu dibagi umur dikali kilometer per tahun, didapati 1.805 sama dengan hasil laporan dan hasil data real sama. Kemudian untuk biaya listrik yaitu dengan rumus tarif dibagi kilometer per kWh, didapati untuk hasil laporan 500.000 dan hasil data realnya 336.364. Kemudian untuk perawatannya yaitu dengan rumus perawatan per tahun dibagi jarak tempuh tahunan, didapati untuk hasil laporannya yaitu 277.778, dan untuk hasil data realnya didapati 194.444. Kemudian untuk pajak dan asuransinya dengan rumus pajak dan asuransi per tahun dibagi oleh jarak tempuh tahunan, didapati untuk hasil laporan yaitu 138.889, dan untuk hasil data real yaitu 111.111. Kemudian untuk sopir dengan rumus gaji dikali 12 dibagi jarak tempuh tahunan, didapati bahwa untuk hasil laporan 1.333.333, dan untuk hasil data real yaitu 1.266.667. Nah, untuk total BOK tanpa margin dari hasil laporan didapati oleh 4.055.566, dan hasil data real didapati 3.714.141. Kemudian untuk BOK per tripnya dengan rumus BOK per kilometer kali panjang rute, didapati bahwa hasil laporan lebih tinggi 365 juta, kemudian hasil data realnya 334.272.727. Kemudian untuk BOK per seat atau trip yaitu dengan rumus BOK per trip dibagi keterisian penumpang yaitu 65.178.571, dan untuk hasil data realnya 59.691.558. Kemudian untuk tarif ideal dengan margin 15% tadi sesuai dengan regulasi Kemenhub EV flat yaitu dengan rumus BOK per seat dikali 1 ditambah marginnya yaitu 0,15, didapati bahwa hasil laporan yaitu 74.955.397, dan untuk hasil data realnya yaitu 68.645.262. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk analisis selisih subsidi dan tahun. Jadi untuk tadi sebelumnya ada data yang sudah saya ambil dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, yaitu seperti di sini ada beberapa komponen seperti harga listrik yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan data laporan perusahaan dengan data real lapangan. Di sini sudah tertera seperti harga listrik kendaraan, nilai residu, umur kendaraan, konsumsi listrik seperti yang sudah dijelaskan tadi,
sebelumnya seperti perbandingan dan selisihnya sudah dijelaskan juga. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait perhitungannya. Untuk selisih total biaya dan subsidi yaitu ada beberapa bagian, yaitu untuk selisih BOK per kilometer dengan rumus BOK laporan perusahaan dikurangi BOK real lapangan dengan jumlah 4.056 dikurangi 3.714, yaitu menghasilkan Rp345 per kilometer. Untuk selisih per bulan per kendaraan yaitu dengan rumus selisih BOK per kilometer dikali jarak tempuh, dengan hasilnya tadi 342 dikali 3.000 sama dengan Rp1.026.000. Untuk 8 kendaraan, selisih per bulan per kendaraan dikali jumlah kendaraan dengan angka tadi 1.026.000 dikali 8 sesuai dengan kendaraannya, dengan menghasilkan Rp8.208.000 per bulan. Untuk kerugian negara per tahun, jadi untuk kerugian negara per tahun dengan rumus yaitu untuk kendaraan 8 kendaraan dikali jumlah bulan per tahun, yaitu tadi Rp8.208.000 dikali 12, yaitu menghasilkan Rp98.496.000 per tahun. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang dampak dan kesimpulan. Yang pertama ada komponen yang konsumsi listrik, laporan perusahaannya 1 kWh per 4 km, data real lapangannya 1 kWh per 5,5 km. Jadi dampak utamanya itu efisiensi meningkat dan biaya energi menurun kurang lebih sekitar 27%. Kemudian untuk tarif listriknya di laporan perusahaannya 2000 kWh dan untuk data real lapangannya 1.850. Kemudian untuk dampak utamanya yaitu biaya operasional energi turun 7,5%. Kemudian untuk biaya perawatannya sendiri 10 juta per tahun, untuk real data real lapangannya 7 juta per tahun. Kemudian dampak utamanya yaitu pemeliharaan lebih efisien, kemudian untuk hemat 3 juta per tahun. Dan untuk pajak dan asuransi di laporan perusahaan 5 juta per tahun dan data real lapangannya 4 juta per tahun. Dampak utamanya turun 20%, kemudian menekan biaya tetap tahunan. Selanjutnya untuk gaji sopirnya di laporan perusahaannya 4 juta per bulan, data real lapangannya 3,8 juta per bulan. Dampak utamanya efisiensi SDM kurang lebih 5%. Kemudian untuk harga dan residu di laporan perusahaan dan data real lapangan sama. Jadi untuk dampak utamanya tidak ada dampak yang signifikan. Kemudian untuk umur kendaraan sama 8 tahun. Jadi untuk dampaknya tidak berpengaruh terhadap biaya total biaya. Kemudian untuk jarak tempuhnya juga sama dari laporan perusahaan dan data real lapangannya sama. Kemudian artinya tidak berubah. Kemudian untuk analisis dampak penyimpangan subsidi HEVI, kredibilitas program konversi kendaraan listrik nasional. Dampak utamanya yaitu yang pertama, turunnya kepercayaan publik dan investor. Jika terjadi penyimpangan, misalnya subsidi tidak tepat sasaran dan manipulatif atau pemborosan anggaran, masyarakat dan pelaku industri akan meragukan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transisi energi bersih. Kemudian yang kedua, menurunnya legitimasi kebijakan. Program konversi yang semula dianggap inovatif dapat dinilai hanya sebagai proyek jangka pendek atau politis. Dan selanjutnya ada efek domino terhadap lembaga pelaksana. Penyimpangan dapat mengerus integritas institusi teknis, Kemenhub, ESDM, atau lembaga verifikator, terutama bila sistem audit dan pelaporan tidak transparan. Yang kedua ada implikasi strategis. Kredibilitas rendah akan menghambat partisipasi produsen dan bengkel konversi, memperhambat target elektrifikasi nasional. Misalnya 13 juta kendaraan roda 2 EV di 2030, investor swasta akan menahan diri dalam pembangunan charging station atau penyediaan komponen lokal karena resiko tata dianggap tinggi. Kemudian
Ada persepsi publik terhadap efisiensi transportasi ramah lingkungan. Dampak utamanya adanya menurunnya kepercayaan publik terhadap manfaat ekonomi EV. Jika subsidi disalahgunakan sementara harga EV tetap tinggi, publik akan menganggap kendaraan listrik tidak benar-benar hemat atau efisien. Kemudian terjadinya disinformasi sosial. Masyarakat bisa salah memahami teknologi EV adalah proyek mahal yang hanya menguntungkan segelintir pihak, bukan solusi lingkungan. Kemudian ada implikasi jangka panjang. Menurutnya kepercayaan ini akan menunda transformasi budaya transportasi hijau yang seharusnya bertumbuh pada kesadaran publik terhadap efisiensi dan keberlanjutan. Reputasi transportasi listrik bisa berubah dari ramah lingkungan menjadi subsidi yang tidak efektif, padahal efisiensi energi EV sebenarnya tinggi. Kemudian ada keberlanjutan fiskal subsidi energi. Terjadinya tekanan pada anggaran negara. Bila penyimpangan menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran, maka dana subsidi EV menjadi tidak efisien dan berpotensi malah menambah beban fiskal. Distorsi kebijakan energi. Pemerintah sulit menyeimbangkan antara subsidi BBM, subsidi listrik, dan insentif EV. Akibatnya alokasi untuk energi bersih bisa berkurang. Implikasi jangka panjangnya yaitu jika pemborosan berulang, subsidi energi berpotensi tidak berkelanjutan dan target net zero emission atau NZE 2060 menjadi sulit tercapai. Pemerintah akan dipaksa menyesuaikan dengan skema baru seperti pajak karbon atau penghapusan bertahap subsidi EV yang bisa menimbulkan resistensi sosial. Kemudian untuk kesimpulan dari data laporan maupun perhitungan semuanya, yaitu efisiensi energi meningkat signifikan. Kendaraan listrik di lapangan mampu menempuh jarak lebih jauh per kWh dibandingkan perhitungan awal 5,5 km dengan 4 km. Yang kedua, biaya operasional menurun karena tarif listrik dan biaya pemeliharaan aktual lebih rendah dari estimasi. Yang selanjutnya ada faktor manusia dan kebijakan. Gaji, pajak, asuransi turut memberikan kontribusi kecil namun positif terhadap efisiensi total. Yang terakhir, secara keseluruhan performa kendaraan listrik lebih ekonomis dan layak dioperasikan dibandingkan proyeksi awal dengan efisiensi total meningkat sekitar 15%. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin ada tutur kata baik salah pengucapan atau salah dalam pembacaan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.